Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinaila Fauzia dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan nomor NPM 2512711 dari Universitas Ma'arif Lampung. Baik, saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani, philosophia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat berfungsi untuk mencari kebenaran yang paling mendasar tentang segala sesuatu, manusia, alam, dan Tuhan. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti bahwa Pancasila merupakan hasil perenungan mendalam bangsa Indonesia tentang hakikat hidup manusia, masyarakat, dan negara. Pancasila telah lahir secara kebetulan, tetapi merupakan hasil refleksi filosofis terhadap nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak dahulu. Pancasila disebut sistem filsafat karena memiliki susunan nilai yang menyatu dan saling berhubungan antara satu sila dengan sila lainnya. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai dan menjadi dasar bagi empat sila lainnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki martabat dan hak yang sama. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menegaskan bahwa manusia Indonesia harus bersatu dalam bingkai kebangsaan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, mengandung makna bahwa rakyatlah yang menjadi sumber kerakyatan tertinggi. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Dari pandangan ini, jelas bahwa Pancasila bukan hanya kumpulan nilai moral, tetapi juga sistem etika dan filsafat kehidupan yang menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan. Pemikiran tokoh tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. P.R. Soekarno mengatakan bahwa Pancasila sebagai filosofi ground life, yaitu dasar filsafat yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Soekarno menegaskan bahwa Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia, bukan hasil peniruan dan ideologi Barat atau Timur. Menurut Notonegoro, bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki sifat hierarkis dan piramidal, yang artinya setiap sila memiliki hubungan yang berjenjang. Dengan demikian, Pancasila adalah satu kesatuan sistem yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Notonegoro, Pancasila juga merupakan filsafat yang bersifat ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Menurut Profesor Dr. Kardang, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki 5 nilai dasar: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut bersifat mutlak, universal, dan abadi karena bersumber dari hakikat manusia dan nilai-nilai moral bangsa. Yang terakhir, Dr. Alfian. Dr. Alfian menilai Pancasila sebagai filsafat politik bangsa Indonesia yang menjelaskan bahwa Pancasila memberikan kerangka moral dan etika bagi menggalakan negara agar tidak menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sebagai pandangan hidup dan pandangan dunia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dan arah dalam bertingkah laku serta mengambil keputusan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar moral dan etika kehidupan masyarakat. Sebagai pandangan dunia, Pancasila menggambarkan cara pandangan bangsa Indonesia terhadap alam semesta, manusia, dan Tuhan. Pancasila adalah cara berpikir khas bahwa
juga sistem pemikiran dan pedoman moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Soekarno, Diponegoro, Thailand, dan Dr. Alfian menunjukkan bahwa Pancasila adalah hasil refleksi mendalam terhadap nilai-nilai universal yang hidup dalam budaya Indonesia. Sebagai pandangan hidup dan pandangan dunia, Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap, berpikir, dan bertindak sehingga mampu menjaga keutuhan bangsa, keadilan sosial, dan kemanusiaan.